Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mengemban amanah untuk menjadikan manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengesankannya. Nabi Muhammad SAW juga menjadi manusia pilihan yang mengangkat harkat martabat umat manusia dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Ketika di Madinah, Nabi selain menjadi pemimpin agama bagi umat Islam, juga menjadi pemimpin negara bagi masyarakat umum. Akan tetapi dalam kesehariannya, Nabi hanya hidup dan memilih kehidupan yang sederhana, tanpa dipenuhi kekayaan seperti raja-raja yang lain, seperti Raja Persia, Raja Romawi, dan sebagainya. Di sebelah timur Masjid Nabawi Madinah, tampak sebuah bangunan yang akan membuat kita takjub, terpesona karena kesederhanaannya. Itulah tempat tinggal Rasul Agung Muhammad SAW. Rumah itu sangat kecil dengan hamparan tikar usang yang nyaris tanpa perabot. Zaid bin Sabit bertutur, Anas bin Malik pelayan Rasulullah pernah memperlihatkan kepadaku tempat minum Rasulullah yang terbuat dari kayu yang keras dan dipatri dengan besi. Kemudian Anas berkata kepadaku, "Wahai Sabit, inilah tempat minum Rasulullah. Dengan gelas kayu, inilah Rasulullah minum air, perasan kurma, madu, dan susu." Hadis riwayat Tirmizi. Benda lain yang dimiliki Rasulullah adalah baju besi yang biasa dipakai saat berperang. Tetapi tak lama setelah beliau wafat, baju besi itu digadaikan kepada seorang Yahudi dengan beberapa karung gandum seperti yang pernah diriwayatkan Aisyah. Soal tempat tidur Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu menggambarkan bahwa suaminya itu tidak tidur di tempat yang mewah. Sesungguhnya hamparan tempat tidur Rasulullah SAW terdiri atas kulit binatang, sedang isinya adalah sabut kurma. Hadis riwayat Tirmizi. Hafsah saat ditanya apa yang menjadi tempat tidur Rasulullah SAW, ia menjawab, kain dari bulu yang kami lipat dua. Di atas itulah Rasulullah SAW tidur. Pernah suatu malam aku berkata dalam hati, sekiranya kain itu aku lipat menjadi 4 lapis, tentu akan lebih empuk baginya. Maka kain itu kulipat 4 lapis. Manakala waktu subuh, cerita Hafsah, Rasulullah SAW mengatakan, "Apa yang menjadi engkau hamparkan sebagai tempat tidurku semalam?" Aku menjawab, "Itu adalah alas tidur yang biasanya Nabi pakai. Hanya saja aku lipat 4. Aku kira akan nampak empuk." Rasulullah SAW membalas, "Kembalikan kepada asalnya. Sungguh disebabkan empuknya aku terhalang dari sholat di malam hari." Hadis riwayat At-Tirmizi. Cerita tentang tempat tidur Rasulullah SAW juga pernah menyebabkan Umar bin Khattab menangis. Padahal Umar bin Khattab terkenal sebagai pemuda yang gagah perkasa, sehingga disegani banyak orang baik dari kalangan lawan maupun kawan. Mengapa Umar ini sampai menangis? Umar pernah meminta izin menemui Rasulullah SAW. Umar mendapati Rasulullah sedang berbaring di atas tikar yang sangat kasar. Sebagian tubuh beliau berada di atas tanah. Beliau hanya berbantalkan pelepah kurma yang keras. Aku ucapkan salam kepadanya dan duduk di dekatnya. Aku tidak sanggup menahan tangisku, ujar Umar bin Khattab. Rasulullah yang mulia pun sampai bertanya kepada Umar, "Mengapa engkau menangis, wahai Umar?" "Bagaimana aku tidak menangis, wahai Rasulullah? Tikar ini telah menimbulkan bekas pada tubuhmu. Padahal engkau ini Nabi Allah dan kekasihnya. Kekayaanmu hanya yang aku lihat sekarang ini. Sedangkan Kisra dan Kaisar duduk di singgasana emas dan berbantalkan sutra." Lalu Nabi SAW berkata, "Mereka telah menyegarakan kesenangannya sekarang juga. Sebuah kesenangan yang akan cepat berakhir. Kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia seperti orang yang berpergian pada musim panas. Ia berlindung sejenak di bawah pohon, kemudian berangkat dan meninggalkannya.
Rasulullah juga mengerjakan sendiri pekerjaan rumahnya, menambal baju sendiri, dan memerah kambingnya sendiri. Seperti itulah pekerjaan keseharian Rasulullah, selalu memenuhi kebutuhan pribadinya secara mandiri tanpa membebani keluarga atau orang lain. Dalam hal ibadah, sesibuk apapun beliau ketika Bilal sudah mengumandangkan azan, beliau bergegas ke masjid dan menjadi imam. Selama hidupnya belum pernah beliau meninggalkan jamaah di masjid, kecuali hari di mana beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sakit. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW yang mulia, penuh kesederhanaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mencontoh Rasulullah dengan kesederhanaan dan giat ibadahnya, bahwa sesibuk apapun Nabi, jika sudah masuk waktunya sholat fardu, beliau akan berangkat ke masjid. Selain itu, beliau selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangganya dengan tangannya sendiri. Sekian Muslimpedia kali ini, saksikan Muslimpedia lainnya hanya di Religiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.